Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami dari tim PKM Center ITD Adi Sucipto, Yogyakarta, akan memberikan sosialisasi tentang program kreativitas mahasiswa. Untuk sesi satu ya ini tentang penjelasan umumnya. Ya, tahun ini, tahun 2023, kami berusaha untuk sosialisasi dulu kepada mahasiswa ITD Adi Sucipto tentang apa itu PKM dan nanti akan ada part-part selanjutnya tentang bidang-bidang PKM dan bagaimana bidang-bidang tersebut dituangkan dalam proposalnya. Baik, untuk materi pertama ini, part satu yang tentang penjelasan umum, kami biasanya untuk PKM ini kalau tahun 2022 itu kemarin dibuka di bulan Maret. Nah, maka untuk tahun 2023 ini kemungkinan besar juga akan dibukanya di bulan Maret 2023. Maka kita persiapkan dari sekarang ya. Baik, Sobat Dirga di mahasiswa ITB Adi Sucipto yang pertama, dari penjelasan umum itu yang paling pertama di halaman pertama mereka adalah tentang rekomendasi untuk konversi PKM ke dalam SKS ya. Jadi di sini karena MBKM itu sedang digalakan dan sangat-sangat dititik beratkan di setiap universitas baik dalam sisi eh, MBKM untuk sisi prestasi maupun MBKM untuk sisi perguruan antar perguruan tinggi, pertukaran pelajar, magang dan lain-lain, maka program kreativitas mahasiswa ini juga difasilitasi di MBKM sebagai konversi SKS. Tapi di sini kita di penjelasan PKM masih di dalam tahap rekomendasi. Jadi maksudnya direkomendasikan untuk perguruan tinggi memberikan konversi SKS kepada para penggiat PKM di perguruan tingginya masing-masing. Nah, dalam penjelasan itu diberikan eh, apa namanya kajian untuk konversinya, yaitu ada berbagai bidang, ada 10 bidang di tahun 2022 kemarin dan kemungkinan besar tahun 2023 ini juga masih 10 bidang bahwa penyetaraan SKS-nya berlaku dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah lolos tahap satu, di mana lolos tahap satu itu adalah lolos dari tingkat kampus dan direkomendasikan kampus untuk diupload di website Simbel Mawa. Jadi diikut sertakan di PKM tingkat nasional. Nah, itu akan mendapatkan 1 sampai 2 SKS menurut rekomendasi dari Simbel Mawa. Ketika dia didanai, maka mendapatkan tambahan 3 sampai 5 SKS. Nah, ketika dia masuk ke PIMNAS, maka akan mendapatkan tambahan 2 sampai 3 SKS. Sehingga jika satu mahasiswa atau satu tim tersebut lolos sampai PIMNAS, maka dia akan mendapatkan sekitar 6 sampai 10 SKS konversinya ya. Tapi khusus untuk PKM GFT hanya jika sampai timnas saja dan lolos tahap satu. Kenapa? Didanai. Kalau didanai dia tidak mendapatkan konversi SKS karena didanainya ini hanya sekelas insentif. Jadi kalau insentif itu dia tidak melakukan penelitian tambahan ketika didanai, jadi tidak ada yang bisa dikonversi. Tapi ketika hasil proposalnya sampai PIMNAS, dia harus melakukan presentasi PIMNAS, maka dia akan mendapatkan tambahan konversi. AI karena dia tidak diikutkan dalam timnas, dia hanya akan dimasukkan ke jurnal, maka ketika didanai dan dia hanya dapat konversi SKS sampai lolos tahap satu atau dikirim ke website nasional. Nah, tapi uh, kita kembali lagi ya, ini adalah rekomendasi dan semuanya itu diserahkan prosesi konversinya ke mata kuliah apa, berapa SKS-nya itu diserahkan ke PT masing-masing ya. Dan juga jika memang PT-nya belum siap atau konversinya ternyata belum ada, maka bisa dimasukkan ke surat keterangan pendamping ijazah. Nah, di ITD Adi Sucipto, dua ini sedang kami godok atau sedang kami lakukan penyusunan panduannya. Yang pertama, kami sedang mencoba menyusun konversi SKS untuk PKM ini, ya. Nah, nanti tujuannya kita memang di sini ada beberapa alternatif, yaitu mungkin ke matkulnya tentang matkul apa saja, biasanya ke penelitian, metodologi penelitian, tata tulis, gitu. Dan bagaimana jika sampai menggantikan posisi
TA, apakah nilainya saja ataukah harus seperti apa, sedang digodok di kalangan kaprodi dan dekan. Kemudian yang kedua, jika memang ada beberapa syarat yang tidak bisa dimasukkan ke SKS, maka bisa dimasukkan ke SKPI. SKPI juga sedang diadakan pengupdatean dari tahun sebelumnya. Baik, kita masuk ke fokus PKM-nya ya. Jadi di sini PKM sendiri tadi ada 10 bidang. Kita harus mengingat-ingat RE itu adalah riset eksakta. Nah, sekarang di sini akan kita jelaskan bahwa kebanyakan jumlah mahasiswanya adalah 3 sampai 5 orang. Ya, ini bentuknya tim, proposalnya yang bikin tim. Ya, dan hampir semuanya itu sekitar pendanaannya 5 sampai 7 juta. Luarannya yang diharapkan adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Kalau yang riset eksakta, karena di sini riset eksakta itu adalah tentang riset terhadap iptek di bidang eksak, ya, dan disarankan sesuai bidang ilmu atau kolaborasi lintas bidang lebih dianjurkan. Kemudian kalau riset sosial humaniora itu mengungkapkan bidangnya sosial, humaniora, dan seni. Ini akan kita jelaskan di per bidangnya ya. Kemudian sampai artikel ilmiah karena riset. Kemudian kalau kewirausahaan itu adalah komoditas usaha mahasiswa, tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, tapi kolaborasi lintas bidang dianjurkan dan harus hasil luarannya adalah produk usahanya. Kalau PKM pengabdian masyarakat berarti kepada mitranya tapi harus non-profit, itu berarti pengabdian. Di sini harus ada buku pedoman mitra yang dihasilkan sebagai luaran. Kalau penerapan iptek, di sini mitranya harus profit. Nah, mitra harus profit ini juga nanti harus ada buku pedoman mitra dalam penerapan-penerapan iptek yang kalian lakukan di sini. Sedangkan PKMKC atau Karsa Cipta adalah karya hasil konstruksi yang fungsional. Di sini harus ada luarannya adalah selain laporan kemajuan dan akhir adalah prototipe atau produk fungsional. Nah, bedanya sama karya inovatif atau KI adalah kalau karya inovatif ini harus inovatif, solutif, skala penuh berbasis iptek dan siap diproduksi massal. Jadi dia bentuknya nggak lagi prototipe, jadi harus produk fungsional dengan skala penuh. Kalau Karsa Cipta tadi masih bisa prototipe produknya. Kemudian kalau yang video gagasan konstruktif, jadi di sini dia harus bikin video ya. Ini fokusnya adalah ke isu-isu SDGs dan isu-isu nasional. SDGs itu Sustainable Development Goals. Kamu bisa cari, kemarin ada 13, kamu bisa cari aja di Google SDGs itu tentang apa bidang-bidangnya. Nah, kamu sesuaikan di situ yang cocok, yang kamu punya ide di mana. Karena dia tidak harus sesuai dengan bidang ilmu. Dan dia harus menghasilkan, kamu harus membuat video dengan aturan tertentu yang harus kamu upload di YouTube sebagai hasil akhirnya. Kemudian PPKM Gagasan Futuristik Tertulis atau GFT. Nah, GFT sama PKM AI atau artikel ilmiah ini masuk ke insentif. Kenapa insentif? Karena dia pendanaannya hanya akan dapat insentif 2,5 juta. Ya, bukan untuk penelitiannya, tapi hanya insentif dari kalian melakukan kegiatan tersebut ya. Kalau gagasan futuristik tertulis memuat ide perubahan di masa depan. Kalau PKM AI artikel ilmiah dari hasil kegiatan akademik mahasiswa. Nanti akan kita jelaskan ya. Jadi bedanya nanti kamu bisa cek di tiap-tiap bidang bedanya GFT sama AI apa. Yang penting di sini semuanya ternyata timnya harus 3 sampai 5 orang. Gitu ya. Baik, nah tadi sudah kita lihat ada dua 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 bagian, jadi terpecah jadi dua bagian PKM yang 10 bidang tadi yaitu pendanaan. Dia pendanaannya 5 sampai 7 juta. Nah, kalau yang insentif hanya 2,5 juta tapi untuk insentif dari progresnya. Kalau 5,7 juta untuk pendanaan dari penelitiannya, dari pengabdiannya, jadi bikin usahanya, seperti itu ya. Jadi ada 8 penelitian pendanaan dan ada 2 penelitian insentif. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke karakteristik umum dari tiap-tiap bidang di PKM yang pendanaan. Kita masuk ke yang pertama PKM RE atau riset eksakta. Jadi di sini PKM-nya membahas tentang riset atau penelitian tentang aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, alternatif,
atau kamu desain produk atraktif, blueprint atau identifikasi senyawa-senyawa. Yang penting ini adalah penelitian yang eksak intinya gitu. Nah, kalau ada penelitian eksak maka ada satunya lagi yaitu sosial gitu kan. Kalau ada SMA, ada IPA, ada IPS. Nah, IPS-nya di sini di PKM RSH atau riset sosial humaniora. Jadi di sini dia meneliti deskriptif, yaitu dia bisa melakukan penelitian kayak kualitatif, bisa di sini cuman menggambarkan deskripsi dari perilaku sosialnya masyarakat yang ada di sekitar kalian, perilaku ekonomi, pendidikan juga bisa, seni budaya masyarakat yang dengan kearifan lokal. Jadi nanti fokusnya di kearifan lokalnya ya yang di sini harus kamu tonjolkan ketika memilih PKM RSH atau perilaku yang kontemporer dari yang kamu teliti tersebut. Kemudian selanjutnya adalah PKMK, kewirausahaan. Jadi di sini kewirausahaan berarti harus ada hasil yang unik, komoditas yang kamu harus hasilkan harus unik dan berorientasi profit karena kamu wirausaha. Terus harus kreatif dan pelaku utamanya harus mahasiswa. Ya, jadi bukan berarti terus kamu kayak reseller gitu terus beli di mana terus kamu jual. Enggak, kalau di PKM kewirausahaan kamu yang pelakunya. Ya, mungkin kamu yang mulai mendesain, mungkin kamu yang beli bahan, tapi karena kamu butuh tukang jahit, kamu nggak bisa jahit, kamu bisa jahitin ke orang, itu boleh, tapi kamu pelakunya ya. Jadi pihak lain tuh sebagai penunjang, contohnya tadi cuman tukang jahitnya, karena kamu nggak bisa jahit gitu ya. Karena kalau ternyata kamu bikin apa namanya baju, terus kamu butuh bordir, mungkin kamu ke tukang bordir, atau kamu butuh cetak apa ya, kamu ke tukang cetak, tapi kamu pelaku usahanya gitu ya yang desain, yang manajemen gitu itu sebagai pelakunya adalah mahasiswanya. Kemudian yang keempat adalah PKM-PM atau pengabdian masyarakat. Nah, di sini karakteristik umumnya adalah empati mahasiswa. Jadi kamu harus cari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat yang kira-kira orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa itu empati di dalam masalah tersebut. Nah, kemudian jadi nggak cuma asal masalah gitu aja terus dijadikan PKM. Jadi harus dipilih masalah-masalah itu yang memang benar-benar menimbulkan empati dari orang lain atau minimal dari mahasiswa. Kemudian kamu harus menerapkan iptek dari untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut solusinya. Dan kemudian mitranya karena pengabdian maka mitranya harus tidak berorientasi pada profit gitu ya. Kamu harus cari-cari mitra tersebut. Kemudian PKM PI, PI di sini adalah penerapan iptek ya. Jadi penerapan iptek di sini juga tetap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mitra usaha. Ya, tapi mitranya harus berorientasi profit. Jadi biasanya suatu mitra usaha orang yang jualan apa atau orang yang punya usaha apa mentok di mana karena ada soal-soal persoalan mungkin bukan soalnya kurang dana ya, lebih kadang ke efisiensi produknya atau efisiensi alatnya gitu-gitu bagaimana cara manajemennya gitu-gitu boleh. Yang penting mitranya berorientasi profit. Kemudian solusi iptek yang ditonjolkan dari persoalan prioritas dari mitra. Ya tadi kayak kan pasti dari mitra yang profit itu banyak masalah yang terjadi. Nah, kamu pilih salah satu saja yang jadi prioritasnya itu yang bisa kamu berikan solusi berdasarkan iptek. Jadi kalau yang nggak berdasarkan iptek ya nggak usah dijadikan persoalan prioritas. Mungkin nanti setelah kamu dapat yang solusi iptek dari persoalan yang lain, maka persoalan yang tadi itu mungkin akan mengikuti terselesaikan. Itu boleh. Yang penting persoalan prioritasnya harus disolusikan berdasarkan iptek. Kemudian PKM KC, KC itu Karsa Cipta tadi adalah kreasi sesuatu yang baru. Ya, di sini ada poin penting, kata pentingnya adalah baru dan fungsional. Terus kalau ternyata ada existing product, maksudnya ini produknya sebenarnya udah ada sih Bu. Nah, berarti untuk membuat yang baru di mananya? Berarti kamu harus ada modifikasi dari prinsip atau fungsinya. Jadi kalau memang ternyata dia produknya udah eksis, nah kamu harus ada modifikasinya di sini yang membuat dia kreasi. Jadi harus kreasi sesuatu gitu ya. Tapi kalau memang dia benar-benar baru itu malah lebih bagus di Karsa Cipta karena tadi di Karsa Cipta dia keluarannya bisa hanya prototipenya saja gitu ya. Nah, beda yang di karya inovatif. Kalau yang karya inovatif tadi luarannya harus karya fungsional yang inovatif tadi ya.
skalanya penuh, maksudnya udah jadi dan siap diproduksi massal. Jadi bukan prototipe kalau yang di karya inovatif gitu ya. Bedanya sama karya cipta tadi. Nah, kalau karya inovatif itu nggak harus sesuatu yang baru, tapi dia lebih ke problem faktual yang ada di masyarakat atau dunia usaha. Jadi yang inovasi kan berarti inovatifnya itu ada apa nih, kita mau ngapain gitu. Kalau yang kasa cipta tadi bisa benar-benar baru, yang penting fungsional gitu. Walaupun kadang dia tidak ada problem di situ, tapi kamu bisa menemukan sesuatu yang baru tapi harus fungsional. Nah, tapi kalau karya inovatif, karyamu itu harus berfungsi untuk menyelesaikan problem-problem atau berdasarkan problem faktual yang ada di masyarakat. Kemudian PKM, video gagasan konstruktif ini kayak ini balik ya, kadang bolak-balik soalnya. Maksudnya ini adalah yang videonya, video gagasan konstruktif. Jadi bentuknya video, video imajinasi kalian, persepsi kalian, atau nalar kalian tentang tata kelola yang konstruktif untuk pencapaian SDGs. SDGs tadi Sustainable Development Goal. Kamu bisa cari ya di Google apa sih bidang-bidangnya atau isu-isunya gitu kan. Nah, ini atau solusi keprihatinan bangsa-bangsa Indonesia. Kamu bisa bisa lihat kan sekarang ini kita lagi apa nih yang bikin prihatin gitu. Mungkin dari bencana alam atau dari sisi apa namanya mahasiswanya. Kalian lihat perilaku mahasiswa itu tuh bisa masuk ke sini. Tapi kalau lebih bagusnya lagi jika memang bisa masuk ke salah satu dari isu-isu di Sustainable Development Goals-nya, terutama yang ada di Indonesia. Kemudian karakteristik bidang GFT atau gagasan futuristik konstruktif ini bidang insentif ya, yang hanya dapat insentif 2,5 juta jika didanai. Dan kalau gagasan futuristik tertulis itu adalah perubahan dan pengembangan untuk merespon tantangan zaman, bersifat futuristik jangka panjang, tapi tetap berpotensi untuk direalisasikan. Jadi jangan terus mikir ngawang-ngawang imajinatif yang nggak jelas bisa di implementasikan enggak. Jadi sebenarnya tetap harus ada potensinya untuk diimplementasikan. Seperti kalau kita lihat-lihat film-film Hollywood itu kan kadang kita kan ngelihat, uh, teknologinya kok keren-keren. Mungkin bisa jadi itu beberapa belum ada, tapi mereka sudah mulai menggambarkan itu di film mungkin ya gitu. Jadi mereka berpikiran kayaknya ini nanti berapa tahun lagi ini bisa terjadi kayak sekarang kita ini kan juga sudah teknologi juga sudah sangat berkembang ya, dan itu adalah tetap berpotensi realisasi akhir atau zaman ini mungkin dari pemikiran orang-orang di zaman dulu gitu. Nah, sekarang juga seperti itu. Kalian juga ditantang untuk membuat gagasan yang futuristik jangka panjang mungkin 5 sampai 10 tahun tapi tetap berpotensi untuk direalisasikan karena potensi realisasi tersebut yang harus kamu jelaskan di proposal kamu gitu ya, atau artikel kamu itu uh, selain menjelaskan tentang idenya adalah potensinya untuk direalisasikan kapan, dengan bantuan siapa, dengan sumber daya yang gimana nantinya gitu. Jadi dijelaskan situ. Kemudian kalau PKMAI atau artikel ilmiah adalah karya tulis, kemudian hasil kegiatan akademik. Nah, ini dilihat kayaknya ini ada sedikit perbedaan dari yang dulu-dulu ya, karena di sini lebih banyak yang bisa kamu sertakan, yaitu bidang pendidikan, penelitian, pengabdian. Kamu bisa sertakan dalam bentuk studi kasus kamu, praktek lapangan kamu, KKN, PKM pendanaan yang tidak lolos PIMNAS, mungkin proposalnya yang kemarin kamu bentuk artikel ilmiahnya, ya kamu maksudnya kamu tetap lakukan PKM pendanaan yang tidak lolos PIMNAS kan berarti dia didanai, kamu lakukan penelitiannya, kamu lakukan kegiatannya, nah kamu bikin artikel, nah kemudian kamu masukkan ke karya tulis ilmiah itu bisa ya. Jadi lebih apa ya, chance untuk AI ini ternyata sangat besar sekarang ini karena dia KKN pun tuh bisa dimasukkan ke dalam karya tulis ilmiah. Oke, baik. Jadi di sini penilaian proposal PKM nanti akan ada tahap 1 dan tahap 2 ya. Tahap satunya ini nanti kesesuaian syarat administrasi nih, yang penting adalah di sini. Ya, nanti kamu akan diberikan ketika kamu lolos tingkat kampus, kamu akan diberikan user timnya ya, user sama password untuk mengisi. Ya, jadi nanti sekarang uploadnya via
sistem. Semuanya upload sama isi itu via sistem di situ ya. Nah, harus kamu cek semuanya harus diisi. Tanggal, bulan, tahun, proposalnya jangan sampai beda. Tanda tangan pengusul, biodatanya harus ditandatangani. Jumlah nomor halaman harus sesuai dengan permintaan di tiap-tiap bidang. Surat pernyataan ketua pelaksana atau surat pernyataan mitra, namanya harus lengkap, nggak boleh disingkat. Nah, itu di tahap satu. Terus kesesuaian format proposal dengan pedoman bidang yang kamu pilih dan kesesuaian proposal dengan bidang yang kamu pilih. Nah, ini tahap satu. Setelah tahap satu lolos, ya, jadi yang dilihat dari awal itu sama pihak PKM itu adalah tahap satunya dulu. Benar nggak sesuai nggak tanggalnya? Udah ditandatanganin belum semua proposalnya? Udah lengkap belum isinya? Jumlah halamannya udah benar belum? Apakah ada kata penelitian di proposal pengabdian itu juga mempengaruhi ya. Kemudian kita masuk ke tahap 2. Nah, di tahap 2 ini reviewer dari Simbel Mawa akan melihat tentang tingkat kreativitas dari aspek keterulangan topik. Nah, di sini keterulangan topik maka kamu harus baca-baca judul yang lolos di tahun-tahun sebelumnya. Minimal banget adalah yang lolos tahun 2 tahun kemarin gitu ya. Karena yang itu masih sangat jelas teringat judul-judulnya apa gitu ya. Jadi kamu harus cek, baca-bacalah yang lolos itu judulnya apa dan jangan pakai topik yang sama lagi gitu ya. Kalaupun ada topik yang sama berarti kamu harus lihat judulnya jangan sampai mirip. Yang kedua terus di dalamnya harus kamu kasih eh, pembaharuan apa bedanya dan harus di point out dengan sangat jelas. Jangan sampai orang mikir bahwa itu adalah plagiat atau copy paste. Terus tantangan intelektual juga seberapa apa bagus sih proposal kamu, seberapa keren sih idenya, apakah itu intelektual nggak idenya, kan kadang ada ide yang benar-benar apa sih ini kok nggak kayaknya nggak jelas banget, nah kayak gitu itu juga masuk ke dalam penilaian kreativitas. Kemudian penekanan pada aspek kreativitas dan substansial, kreatif nggak anaknya, substansial itu kayak seberapa penting sih ide ini dilaksanakan atau buat orang lain atau buat masyarakat. Nah, itu harus kalian perhatikan juga karena akan dinilai di tahap 2. Jadi, tahap 2 akan dilaksanakan ketika tahap satu lolos. Jadi kalau tahap satunya nggak lolos, ada biodata yang belum ditandatangani, nomor halaman tidak sesuai, surat mitra tidak ada di PKM Pengabdian Masyarakat sama PKM Penerapan IPTEK, maka langsung tidak akan dinilai di isinya, tidak akan dinilai di kreativitas kamu, nggak akan dibaca proposal kamu, intinya gitu kalau saya bilang ya. Jadi tahap satu ini bisa jadi adminnya saja yang ngecek gitu ya. Terus kalau adminnya bilang ini nggak lolos ya nggak akan bakal dibaca oleh reviewer. Kalau kita ngomong ya secara gamblang. Tapi kalau adminnya bilang ini lolos di tahap satu administrasi oke, maka baru reviewer akan menilai dari sisi kreativitas. Jadi di sini seberapa bagus pun kreativitas apapun proposalmu, jika kamu tidak memenuhi syarat di tahap satu, syarat administrasi kamu tidak bagus, tidak lengkap, ada yang kurang, tidak sesuai, maka tidak akan bisa lolos PKM karena nggak akan dinilai dari sisi kreativitas oleh reviewer karena akan stop di tahap satu. Gitu ya. Jadi mohon diperhatikan kesesuaian dan syarat-syarat dalam penulisan proposalnya. Itu yang penting ya di dalam ini karena tujuannya PKM kemarin adalah untuk membuat mahasiswa itu apa ya mengikuti prosedur. Jadi seberapa baik sih mahasiswa itu mengikuti prosedur dalam menuliskan proposal PKM gitu. Nah, penilaian proposal tadi kalau tahap satunya dinilai oleh satu orang penilai. Nah, biasanya admin nih istilahnya ya. Nah, jika lolos tahap satu, baru lanjut ke tahap dua. Tadi saya bilang. Nah, tahap dua ini ternyata dinilai oleh dua orang. Karena kita tahu bahwa kreativitas itu adalah bentuknya apa? Subjektif gitu ya. Jadi harus ada pembandingnya. Makanya sama simbol mawar udah dinilai oleh dua orang. Nanti nilai akhir proposalnya dijumlah dari nilai satu dan nilai dua gitu ya. Kemudian nanti dijadikan salah satu komponen kelulusan untuk timnas. Jadi kalau ternyata kamu didanai, nilai proposal kamu itu menyumbang besar untuk apakah dia lolos ke timnas. Gitu. Jangan terus buat proposalnya asal-asalan karena ternyata dia punya andil cukup juga sebagai komponen kelolosan ke timnas.
Baik, prosedur pendaftaran PKM seleksi tingkat kampus di ITB Adi Sucipto ya di kampus kita tercinta ini. Yang pertama adalah ikut sosialisasi PKM. Kenapa? Agar kalian tahu apa itu PKM, gitu ya. Nah, kalau mamanya kalian ada yang tidak bisa ikut karena sesuatu hal, kamu bisa cek di YouTube ITDA. Maka kayak ini video ini akan kita share di YouTube ITDA di Sucipto. Terus kalau nggak gitu kamu bisa dan kamu harus join grup WA-nya karena kalau di grup WA yang PKM Center itu akan ada info-info terbaru dan terupdate tentang PKM dan kalian bisa saling sharing atau diskusi di sana. Kemudian besok tanggal 11, 12, 13 wajib ikut BIMTEK PKM. Jadi yang mau ikut proposal atau daftar proposal harus ikut BIMTEK-nya. Karena kalau nggak ikut BIMTEK-nya, kalian nggak bisa menulis proposalnya dengan baik dan benar, gitu ya. Kemudian bentuk grup yang solid, jangan jangan mental di tengah jalan, gitu ya. Jadi harus disolidkan grupnya. Terus kamu buat halaman utama proposal untuk tingkat kampus. Jadi yang dibuat adalah halaman utama proposalnya. Sesuaikan dengan pedoman PKM. Isinya terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Perhatikan jumlah minimal dan maksimal halaman di masing-masing skema atau masing-masing bidang. Itu ya. Terus halaman inti yang ini itu terdiri dari pendahuluan sampai dengan daftar pusaka. Daftar pusakanya wajib pakai Mendeley dan disesuaikan dengan bidang masing-masing karena isi dari setiap masing-masing bidang itu beda-beda ya di intinya. Kemudian kamu harus pilih dosen pembimbing wajib ber-NIDN. Kalau dosennya tidak punya NIDN tidak bisa jadi dosen pendamping atau pembimbing PKM dan mohon bimbingannya ya. Dan dosen pembimbing PKM di ITD Adi Sucipto nanti akan kita share. Jadi nggak semua dosen bisa menjadi dosen pembimbing PKM, hanya dosen-dosen khusus yang berkomitmen yang sudah mengikuti BIMTEK dan sosialisasi PKM yang bisa ya. Dan satu lagi juga beliau harus ber-MDN gitu ya karena nanti beliau harus membimbing kalian untuk fokus dan nurut ke panduan proposalnya itu nggak asal atau nggak bisa disesuaikan dengan proposalnya skripsi nggak bisa beda ya. Kemudian nanti proposalnya harus dilengkapi dengan surat pernyataan ketua, surat pernyataan mitra jika kamu pilih pengabdian masyarakat atau penerapan iptek, CV seluruh anggota dan dosen pembimbing yang sudah ditandatangani. Itu ya. Nah, nanti ini dikumpulkan di mana? Nanti kita akan share juga di grup BA. Yang penting pendaftaran proposalnya mulai 16 Januari sampai 3 Februari 2023. Kemudian kumpulkan proposalnya di link yang dibagikan di grup PKM Center. Makanya wajib ikut grup PKM Center gitu ya. Kamu bisa masuk grup joinnya di barcode yang ada di flyer sosialisasi kemarin. Kemudian kumpulkan dalam bentuk Word dan PDF ya dua-duanya. Karena kadang kalau dibentuk PDF aja dia berantakan, saya nggak bisa lihat aslinya. Dengan format nama filenya adalah skema PKM-nya, maksudnya namanya kamu PKM RE ya berarti PKM RE, nama ketuanya pamannya Siti Amina. Kemudian baru judulnya apa, pamannya penanggulangan bencana bla 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 gitu ya. Timeline PKM Center di ITB Sucipto. Yang pertama adalah sosialisasi PKM kepada mahasiswa. Kami jadwalkan 6 Januari 2023. Kemudian BIMTEK PKM untuk mahasiswa dengan reviewer nasional. Nanti akan kami hubungi reviewer nasional untuk membantu kalian membagikan pengalaman mereka dalam membina mahasiswa dalam menulis proposalnya yang lolos pendanaan di 11, 12, dan 13 Januari 2023. Kemudian deadline pengumpulan proposal tadi di 3 Februari. Kemudian pengumuman lolos seleksi tingkat kampus akan kami umumkan 7 Februari. Klinik karantina PKM adalah proses akhir untuk menyiapkan proposal kalian agar bisa diupload di website Simbel Mawa ya. Klinik karantina khusus untuk yang lolos tingkat kampus. Jadi nggak semuanya ya, hanya yang lolos tingkat kampus aja. Kita berikan tambahan karantina untuk pembuatan proposal kalian. Bukan pembuatan, untuk penyempurnaan proposal kalian nanti. Nah, kemudian upload proposalnya di website Simbel Mawa masih diagendakan, direncanakan di bulan Maret 2023 seperti yang tahun-tahun kemarin. Oke, nah ini adalah info dari website simbelmawakemdikbud.go.id tahun 2022 ya. Nah,
Ini adalah syarat-syarat tambahan atau syarat poin-poin yang harus diperhatikan bagi penggiat PKM di seluruh Indonesia. Yang pertama, ada syarat dosen pendamping. Tahun kemarin aja sudah harus bilang NIDN atau NIDK sesuai home base. Kalau nggak punya NIDN atau NIDK coret, nggak bisa jadi pendamping, gitu ya. Terus sudah mutlak dari sana, ini pengumuman dari sana. Kemudian nanti ada akun Simbel Mawa, itu ada pimpinan PT dari kami, operator PT dari kemahasiswaan, dosen pendamping nanti akan dapat juga user dan password, mahasiswa juga ketuanya sih biasanya dikasih salah satu, ya. Nah, ini sudah kami lakukan. Akun pendamping nanti kamu akan dihubungi dari operator PT jika lolos tingkat kampus. Gitu ya. Tadi yang setelah 7 Februari itu pengumumannya siapa saja yang lolos. Kemudian ketentuan PKM 2022 yang kemarin. Nah, di sini yang tahun kemarin itu pendanaan proposalnya itu ada 3 bentuk. Jadi yang pertama dari Simbel Mawa, namanya gitu ya. Di Simbel Mawa itu 5 sampai 7 juta gitu ya. Terus tambahan dari PT, dari perguruan tinggi atau kampus, itu dia bilangnya adalah maksimum sebesar 1,750 ya. Jadi maksimal 1,75 juta ini ya. Oke, terus dari pihak luar. Pihak luar. Pihak luar ini bebas. Ini jika ada. Kalau ada, kalau enggak ya yang harus pasti ada adalah ini sama ini. Harus ada. Nih, dari instansi lain maksimumnya 10% dari 7 juta. Jika ada, tapi maksimumnya harus 700.000 rupiah gitu ya. Ditulis jika ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang PT ini wajib. Karena di sini 1,750-nya ini bisa bentuk cash atau fasilitas atau barang ya. Nanti nggak tahu yang berapa gitu ya. Harus ditulis di dalam proposal kalian di pendanaan, itu yang beda. Terus proposal PKM tahun 2022 kemarin, isian kelengkapan itu di entry diketik di simbol mawa, divalidasi dosen, pimpinan PT masing-masing. Isian kelengkapannya ada apa aja? Ini banyak banget. Ada kelengkapan sampul, judulnya apa, bidangnya apa, nama, NIM, asal PT, tahun usulannya. Kalau nggak lengkap biasanya ada itunya di dalam ada pengingatnya, maksudnya ada tulisannya ini belum lengkap. Terus isi utama proposal dalam file PDF diunggah simbol mawar dalam bentuk proposal, isinya adalah daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isi nomornya pakai huruf Romawi, jangan lupa. Halaman inti sampai lampiran diberi angkanya Arab. Nah, ini harus sesuai. Ingat jumlah maksimal dari halaman inti harus diperhatikan. Jangan salah unggah, yang diunggah hanya isi utama proposal. Nih, jadi nggak boleh ada lagi yang halaman pengesahan ikut diunggah, nggak. Karena halaman pengesahan itu nggak masuk ke dalam isi utama proposal. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian jadwal kegiatan disesuaikan dengan tahap kegiatan dibatasi 3 sampai 4 bulan ya guys, jangan lama-lama. Dalam bentuk bar chart untuk rencana yang kegiatan. Ya, tahu bar chart kan? Apa bar chart itu? Diagram batang gitu ya. Kamu bisa cek cari yang begini nih loh. Mungkin pamannya ini apa gini boleh. Pamannya gini, pokoknya bulan apa, bulan apa, bulan apa. Ininya apa, kegiatannya gitu boleh. Kalau nggak gitu untuk tabel yang begini juga boleh gitu ya. Kemudian pendanaan PKM tadi Kemdikbudristeknya 5 sampai 7 juta, perguruan tinggi maksimal 1,75, instansi lain 7 juta gitu ya. 700 maksud saya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan umum tentang pedoman PKM di tahun 2023 ini ya, yang berdasarkan tahun 2022 kemarin. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu lagi di part-part dari penjelasan PKM dari tim PKM Center ITD Adi Sucipto selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hubungi kemahasiswaan jika ada pertanyaan via WA ke nomor ini, via email ke nomor ini. See you.